warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Saya yang bernama Nur Aini Fadila. Saya Dipika Ulia Priyasi. Saya Muhammad Suraka Prasio. Saya Muhammad Tafsir Hanif. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di instansi atau lembaga yang dituju. Nah, berikut ini contoh yang kami ambil yaitu dari Primagama, Powered by Zenius. Di sini mereka mencari tentor untuk tentor matematika. Yang persyaratannya yaitu alumni perguruan tinggi negeri, pendidikan minimal D3, kreatif, inovatif, dan penuh kasih sayang. Yang keempat itu dapat mengajar dengan baik. Yang kelima, kemampuan komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu mampu mengajar pada malam hari. Yang dapat dikirimkan di alamat atau instansi tersebut yaitu yang berada di New Primagama Pertiwi ataupun New Primagama Padat Karya. Alamat yang dapat dihubungi yaitu Mbak Pica pada nomor telepon tersebut. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa sistematika penulisan surat yang harus diketahui. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat dibuat. Tempat tanggal surat dibuat itu terletak pada pojok kanan atas surat. Juga dalam penulisan ini tidak boleh diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan sebuah kalimat. Contohnya Prabu Muli 13 Agustus 2023. Yang kedua ada hal surat. Hal surat merupakan perkara surat itu dibuat. Contohnya hal titik 2 lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu adalah lampiran. Lampiran itu merupakan jumlah berkas atau dokumen yang disertakan di dalam surat. Dalam penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat. Juga pada penulisan jumlah lampiran tidak boleh menggunakan angka melainkan menggunakan huruf. Contohnya lampiran titik 2 5 lembar. Yang keempat ada alamat surat. Alamat surat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itu tidak menggunakan tanda titik, tidak menggunakan kata kepada, dan juga jika jenis kelamin penerima tidak diketahui sebaiknya tidak menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu. Contohnya yang terhormat manajer Primagama, Jalan Padat Karya, Patung Kuda Prabu Muli. Yang kelima ada buka. Sambukanya sebagai bentuk penghormatan kepada pihak yang dituju. Nah, pada penulisan sambukanya ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya dengan hormat, koma, isi. Nah, alinea isi ini berisi tentang identitas pelamar dan juga penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat yang dibutuhkan pada lamaran. Nah, pada penulisan identitas diawali dengan huruf kecil. Nah, dan setiap baris itu diakhiri dengan tanda titik koma dan pada akhir identitas diakhiri dengan tanda titik. Contohnya nama Eni kecil, titik 2 Rika Marlia, titik koma. Nah, pada akhirnya itu nomor HP. Setelah ditulis nomor HP-nya diakhiri dengan tanda titik. Begitu pula dengan syarat-syarat penulisan syarat-syarat lamaran. Contohnya nomor 1 fotokopi jasa. Itu diakhiri dengan titik koma dan pada akhir syarat-syarat lamaran pekerjaan juga diakhiri dengan titik yang penutup. Nah, pada alinea penutup ini dapat berupa harapan atau ucapan terima kasih. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Nah, yang poin ke-7 pada sistematika penulisan surat itu ada salam penutup. Nah, salam penutup ini sama saja seperti salam pembuka tadi, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya hormat saya, koma.
Nah, yang terakhir ada tanda tangan dan nama pengirim. Nah, pengirim surat di sini disebut sebagai pelamar. Pengirim surat harus membubuhkan tanda tangan, berfungsi sebagai tanda keabsahan surat tersebut. Dalam penulisan nama juga tidak boleh disingkat. Jadi penulisan nama pelamar itu harus ditulis secara jelas dan lengkap beserta dengan gelarnya. Contohnya Rika Marlia. Kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. 1. Itu menggunakan kata tunggal saya. Contohnya, maka dari itu saya mengajukan permohonan kepada ibu atau bapak yang memimpin perusahaan ini, bla bla. Nah, itu di kata sayanya itu adalah kata tunggal nama saya. Nah, yang kedua itu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya dengan hormat. Dasar informasi yang saya dapatkan dari misalnya dari email Primanggama bahwa pada tanggal 9 Agustus lembaga bimbingan bapak atau ibu itu kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan itu terdapat pada kata dengan hormat. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya seperti maka dari itu saya mengajukan permohonan kepada bapak atau ibu perusahaan yang memimpin. Nah, itu kalimat yang bertujuannya terdapat pada saya mengajukan permohonan. Nah, itu adalah kalimat yang bertujuan. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4. Menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Contoh, 2. Besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung di perusahaan bapak garis miring ibu. 5. Menggunakan kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Contoh, yang bapak garis miring ibu pimpin dengan posisi tenaga pendidik saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, 2. Rika Marlia, 4, tanggal lahir, 2. Prabu Muli, 13 Juli 1999, jenis kelamin, 2. Perempuan, pendidikan, S1 pendidikan matematika, alamat, 2. Jalan Mawar, nomor HP, 2. 0812345678990. 6. Menggunakan kalimat persuasif. Contoh, demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima dan bergabung di perusahaan bapak garis miring ibu. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.